Nah, berarti memang karya seni beliau ini sudah dari keluarga ya Pak, turun-temurun, Iya. udah ada darahnya. Bahkan beliau juga melihat dari lingkungan sekitar dan tertarik, oh di sini passion saya. Nah, pemirsa atau pendengar pasti udah tahu juga Kota Pontianak ini terkenal dengan istilah Kota Seribu Warung Kopi. Ya Pak ya, di Iya, mana-mana siap. ada warung kopi, setiap sudut, jalan, mau apapun ada, pagi, siang, sore, malam ada warung kopi buka ya Pak ya. Ada. Ada terus. Ampas kopinya dikemanakan? Mhm. Oh, mungkin ini bisa dibikin suatu karya. Tadi saya coba cari di Google, ngelukis pakai ampas kopi, dan rata-rata pelukis ampas kopi itu pewarnaan ngambil air jadi pewarna. Jadi ampasnya dikemanakan? Ya. Nah, saya coba dengan ampasnya langsung. Halo pemirsa dan pendengar RRI Pro 1 Pontianak, kembali lagi di program Kupas Kulik Isu Kapuas bersama saya JJ. Pada episode kali ini kita bakal ngobrol sama seorang seniman yang terkenal di kota Pontianak. Orang-orang Pontianak pasti nggak asing banget sama suatu orang ini ya. Beliau adalah Bapak Hari Eko Rifanto. Halo Bapak. Halo, terima kasih. Iya, selamat pagi Bapak. Juga. Iya, Bapak Hari Eko Rifanto ini terkenal dengan panggilan Pak Teng, betul ya Pak ya? Iya, betul Pak Teng. Iya. Nah, kali ini kita akan ngobrol bersama beliau tentang karya-karyanya yang luar biasa, banyak sekali, nggak hanya satu dua, tapi banyak banget. Nah, sebelum berbicara lebih lanjut terkait dengan karya-karyanya, kita mau ngobrol terlebih dahulu terkait dengan bagaimana awal mulanya Pak menjadi seorang seniman. Sejak tahun berapa? Atau mungkin apa sih yang membuat Bapak tertarik, oh saya punya jiwa sebagai seorang seniman gitu Pak? Saya kemungkinan sudah dari lahir ya. Mungkin kakek-kakek saya ada yang berjiwa seni. Nah, dengan tidak sengaja saya juga mewarisi, tapi timbulnya di waktu berjalannya waktu saya melihat karya seni yang unik dan aneh, saya tertarik. Dan tapi terus ke depannya saya itu mulai berkreasi itu di atas tahun 90. Kurang lebih 30 tahun dari sekarang ya Pak ya? Iya. Dan saya juga nggak mau jiplak dengan orang lain, tapi ngambil ide dari orang lain, oke. Cuman kalau saya ide ini boleh orang lain punya, tapi kita padu dengan alam di sekitar kita yang belum termanfaatkan, bukan termanfaatkan. Oke, tadi kan dibilang katanya karya seni yang unik dan menarik. Itu karya seni dan unik menarik itu seperti apa Pak? Yang dulu Bapak lihat, oh ya ini unik, ini menarik, pengen saya kreasikan deh gitu. Waktu saya sekolah di Surabaya, saya melihat anak ITS mengadakan lomba balap motor. Mereka bikin piala dari part-partnya motor yang udah bekas. Spare part motor gitu ya? Iya. Oke. Piala. Dan itu juga saya wujudkan di Pontianak waktu ada lomba modifikasi motor. Tahun berapa Pak? Tahun 90-an. Oh, belum lahir saya. Sudah cukup lama ya berarti Pak memang tertarik dari orang tua yang memang bergelut di dunia seni, kemudian melihat lingkungan sekitar yang ternyata saya menemukan passion saya di sini gitu ya Pak ya. Nah, berarti memang karya seni beliau ini sudah dari keluarga ya Pak, turun-temurun, udah ada darahnya. Bahkan beliau juga melihat dari lingkungan sekitar dan tertarik, oh di sini passion saya. Nah, pemirsa atau pendengar pasti udah tahu juga Kota Pontianak ini terkenal dengan istilah Kota Seribu Warung Kopi. Ya Pak ya, di mana-mana ada warung kopi, setiap sudut, jalan, mau apapun ada, pagi, siang, sore, malam ada warung kopi buka ya Pak ya. Ada terus. Dan pasti ini juga punya struggle tersendiri ya Pak ya akan sampah-sampahnya atau ampas dari kopi ini sendiri, dan ini dimanfaatkan oleh Pak Teng menjadi sebuah karya seni yang disebut dengan karya seni ampas kopi. Seni ampas kopi Pontianak. Nah iya, itu dia seni ampas kopi Pontianak. Kita pengen tahu dong Pak lebih lanjut terkait dengan seni ampas kopi Pontianak ini. Sejak tahun berapa Pak dimulai Pak? Tahun 2000-an. 2010-an. 2010. Awal mulanya kenapa Pak tertarik? Saya juga termasuk anak-anak muda zaman dulu, suka di warung kopi. Suka nongkrong. Iya, saya nongkrongnya biasa di daerah Gajah Mada. Dan saya lihat begitu banyaknya
warung kopi. Ampas kopinya dikemanakan? Mhm. Oh, mungkin ini bisa dibikin suatu karya. Jadi saya coba cari di Google, ngelukis pakai ampas kopi. Dan rata-rata pelukis ampas kopi itu pewarnaan ngambil air jadi pewarna. Jadi ampasnya dikemanakan? Iya. Nah, saya coba dengan ampasnya langsung. Oh, kalau yang Jadi di Google lebih itu real. airnya gitu ya, Pak, perasannya gitu ya? Nah, dia diambil pakai kuas, biasa Aha. dilukiskan wajah ke pemandangan, dia Aha. pakai kuas. Mhm. Karena saya bukan sebagai pelukis dan mahir di bidang kuas, saya cari cara lain. Gimana tuh? Ya, dengan langsung ke ampasnya saya masukkan plastik segitiga yang ibu-ibu biasa untuk Bikin menghias kue? kue. Oh, wow. Dan itu pun jadi saya bisa ngambil lebih banyak dari namanya ampas. Mhm. Setelah perkembangan sekarang mungkin 1000 lebih, mungkin saya sudah angkat tangan. Angkat tangan dalam arti begitu banyaknya ampas kopi, Mhm. inovasi apa lagi yang akan saya kerjakan dengan ampas kopi. Dan 3 hari yang lalu ada Dispora datang ke sini, Ya. Pak, Bapak diundang untuk sebagai narasumber. Apa inovasi Bapak selanjutnya? Kemungkinan saya akan membuat arang briket dari ampas kopi. Wow. Ini masih dalam itu ya, proses ya? Iya. Berencana ya, Pak ya? Iya. Oke. Di pas Agustus kita praktekkan dan segala sesuatunya berapa lama, itu hemat energi atau enggak dengan kompetitor yang lain seperti arang langsung, arang briket dari kelapa. Oke, ini berarti menunjukkan gimana Pak Teng ini sangat peduli dengan lingkungan. Dari awalnya kecintaan ngopi ya, kayak kita semua anak muda ya, muda-muda Pontianak gitu ya, kecintaan ngopi, tapi jadi sebuah karya seni. Nah, tadi kan sempat disinggung kalau Bapak ini juga memang tidak ahli dalam melukis. Sedangkan kan kalau dalam lukisan kopi itu sebagai medianya, pasti ada basicnya gitu ya Pak ya, ada apa ya namanya, motif-motif tertentu yang mungkin nanti bakalan diikutin gitu. Nah, untuk mendapatkan motif itu dari mana Pak? Saya bekerja sama dengan anak-anak SMK yang jurusannya multimedia atau DKV. Oh. Yang pelajaran mereka kan ada dikasih pelajaran Corel, Photoshop. Nah, saya minta bantuan dari mereka. Oke, anak SMK yang ada di Kota Pontianak. Udah Iya. berapa sekolah, Pak? Kalau yang terakhir yang saya luar kota, Mhm. saya nggak mau lagi karena saya kasihan dengan orang tua. Dan saya ambil sekarang anak-anak SMK 6, 7, dan 8. Oke, SMK 6, 7, 8. Berarti memang terbuka secara umum atau mereka harus mendaftar dengan link khusus gitu mungkin? Terbuka secara umum. Oh. Silahkan datang untuk siapapun. Tapi kalau untuk perorangan saya nggak ngelayani karena saya kepengennya per kelompok. Mhm. Per kelompok. Jadi satu kali saya ngajar dapat misalnya 5, dapat 5. Dari 5 itu belum tentu 1 atau 2 yang jadi. Oh. Tapi pengetahuan mereka sudah kita masukkan bahwa ampas kopi bisa diginiin. Oke, biar nggak sulit juga ya Pak ya, kalau satu-satu kan lama ya Pak. Kalau udah berkelompok bisa membudidayakan secara bersama gitu ya Pak ya. Iya. Oke, nah kemudian terkait dengan pemasaran Pak, ini kan pasti kita pengennya kalau udah punya karya ya setidaknya menghasilkan lah ya Pak ya. Ini biasanya dipasarkan kemana Pak hasil lukisannya? Sementara ini saya masih di backup sama dinas pemerintahan. Mhm. Di Dinas Perindustrian sama Dekranasda Kota. Oh, sudah pernah melakukan workshop Pak atau gimana? Untuk pameran Inakrab tahun 2024. Oh, Dan karya-karya saya langsung ke pejabat-pejabat seperti Pak Presiden kita yang terdahulu. Pak Joko Widodo. Iya, Wow. Pak Menteri UMKM yang baru. Dan Pak Menteri Sandiaga Uno juga rata-rata ke pejabat-pejabat. Oke, kalau terima lukisan itu nggak Pak? Request dari para customer mungkin, oh saya pengen Bisa. lukisan seperti ini, seperti Sudah itu. ada, Sudah ada. Biasanya ada. requestan seperti apa Pak yang masuk Pak? minta foto, Mhm. ordernya via WA. Oke. Nanti kita edit dengan anak-anak SMK, nanti kita kembalikan lagi ke
konsumennya udah siap Mhm. atau belum, udah deal atau belum. Kalau udah deal baru kita kerjakan. Dan lebih baik kalau lebih memasyarakatkan, kemungkinan kita ke kafe-kafe. Jadi anak SMK kita bawa sekali, Mhm. terus matrasnya kayak karung goni kita bawa sekali, mereka langsung mengerjakan di tempat. Oh. Oke, ini menarik nih ya. Kalau media penggunaannya kalau biasanya pakai kanvas ya, kalau melukis ya Pak ya. Iya. Ini menggunakan karung goni. Jadi semakin banyak lagi sampah-sampah atau limbah-limbah yang termanfaatkan dengan baik. Saya pakai karung goni itu karena karung goni itu sudah mulai langka. Mhm. Dan karung goni itu dibilang limbah karena setiap cabai kering yang masuk ke Pasar gitu ya. pasar tetap ada Karung goninya. karung goninya, mau Mhm. dikemanain gitu. Oke, nah Pak, ini kan menjadi suatu hal yang menarik juga ya. Melukis dengan menggunakan ampas kopi itu pasti nggak mudah ya, banyak tantangannya juga. Untuk durasi pembuatan satu lukisan menggunakan ampas kopi, bisa memakan waktu berapa lama Pak? Dan kesulitannya di tahap apa-apa aja biasanya? Sebenarnya tidak ada kesulitan, Oh, oke. yang penting mau Aha, dan tekun. oke. Nah, nanti ada berapa step by stepnya. Kalau memang di sini saya ajarkan sampai selesai, dan saya bisa mintanya membantu, Pak saya pengen belajar ampas kopi, bagaimana caranya, dari segi pengadukan lemnya, komposisinya bisa saya bagikan. Oke, durasinya berapa lama Pak biasanya? Kalau 30, 31, 3 dan 5 memakan waktu 3 hari. 3 hari. Nah, 3 hari. Lamanya di mana? Kalau 3 hari, Mhm. lamanya proses pengeringan. Dan satu kali lapis itu saya bikin berongga-rongga. Satu lukisan bisa 10 sampai 15 kali lapis. Wah, banyak Nah, banget itu ya. yang lama. Oke, pengeringannya pakai apa Pak? Pakai sinar matahari matahari. atau nggak dibantu sama hair dryer atau apa gitu? Kalau memang kita mendesak, Mhm. malam kita pakai hair dryer. Mm-mm. Kalau memang siang kita manfaatkan alam aja. Oke. Nah, menarik nih pemirsa dan pendengar. Ini kalau misalnya kalian lihat ya, di sini ada nih. Ini dia lem ampas kopi dari Kian Mustang Gallery. Ini khusus dibikin langsung sama Pak Teng ya, Pak? Iya, Betul ya? betul. Oke, ini gimana cara penggunaannya, Pak? Dipasarkan di mana nih, Pak? Saya pernah jadi narasumber dan ngajar di Kampung Caping Bang Jago. Kampung Caping. Saya Oke, yang ngajar ada di sana. Imbun itu ya? Iya. Oke. Nah, dan saya mengadakan komposisinya gimana, seandainya ini 1 sendok, berapa ampas kopi yang kita tanamkan, kita masukkan. Seandainya kelebihan dari lemnya, apa yang akan terjadi, kebanyakan lemnya apa yang terjadi, gitu. Oke. Dan biasanya saya serahkan sama yang belajar, tolong diamati, enaknya kamu di mana dan komposisinya gimana. Saya bebaskan mereka. Nanti kalau saya bebaskan tidak patok dengan komposisi saya, mereka bisa berinovasi. Mhm. Mungkin ada keluaran yang baru lagi di luar dari saya. Oke. Nah, kalau misalnya kita, saya nggak mau nih gunain lem dari Pak Teng langsung gitu ya, mau gunain lem-lem yang ada di pasaran, apakah manfaatnya dan hasilnya juga tetap sama atau ada pembeda secara signifikan, Pak? Atau gimana? Beda, tetap beda. Oh, beda. Cuman Oke. kemungkinan hasilnya mungkin akan keluar hasil yang terbarukan. Oh iya, Nah. paham. Berarti nggak harus terpatok seperti karya Pak Teng gitu ya Pak Nggak ya. Siapa harus. tahu nanti orang-orang lain bisa mengkaryakan hal yang baru gitu ya. Silakan berinovasi Mhm. dan perkaya ragamnya. Oke. Nah, itu baru satu tentang melukis menggunakan ampas kopi yang Pak Teng lakukan. Karya beliau masih ada lagi. Nah, kalau dilihat di belakang, bisa dilihat ya pemirsa atau pendengar. Mungkin pendengar juga boleh dengerin nih cerita kita di sini. Ya, beliau itu juga melukis kain menggunakan teknik Prada glasur. Betul ya, Pak ya? Siap. Nah, dilihat ini bagus-bagus banget ya hasil lukisannya. Ini juga menggunakan glitter ya, Pak ya? Bubuk glitter. Bubuk glitter. Iya. Oke, gimana Pak tekniknya, Pak?
karena saya menggunakan alatnya pakai plastik glasur, saya tetap dengan plastik glasur. Terus isiannya yang berbeda. Kalau ampas kopi dan lem. Kalau glasur ini lem khusus untuk glitter dan bubuk glitter. Bubuk glitter bisa didapat di toko-toko jual kancing, Jual tuh, kain gitu ya. jual kain. Dan yang saya patok hanya lem. Lem ini hanya saya yang bikin. Punya lem lagi, produksi juga. Jadi seandainya Iya, gimana Pak? ilmu untuk ngampas kopi saya berikan kepada yang pengen mau belajar, mereka tetap akan membutuhkan lem. Iya, benar. Jadi tetap ke saya, dalam arti bukan saya mau memonopoli. Seandainya dia ada trouble dalam proses, saya bisa berinteraksi langsung. Oke, ada kesinambungan ya Pak ya, Iya. antara Bapak dengan mungkin nanti calon rekan kerjanya Iya. gitu ya Pak. Oke, nah kan ini kalau dilihat kan lukisan-lukisannya ini bagus ya Pak ya untuk yang di kain-kain. Ini pasti juga detail dan mungkin apakah ini juga menggunakan bantuan dari anak-anak SMK tadi untuk membantu membuat desainnya atau gimana Pak? Iya, sama. Oke, Dan udah modern, jadi untuk membuat pola kita pakai lens yang di print. Jadi Gimana anak-anak tuh? SMK itu mengedesain motif sesuai dengan ukuran dan bajunya, terus kita print di proses DTF, kita aplikasikan ke media jas, media kaos, dan itu pun hampir setiap rumah tuh ada, jadi nggak susah. Oh, Setiap rumah pasti ada mesin, ada alat serika. ada sih Pak, pasti. Nah, dari alat yang ada itu kita bisa memaksimalkan. Oh, berarti tinggal di setrika gitu Serika aja. dulu, Uh-uh. jadi berbentuk pola. Oke, sudah ada polanya. Pola baru kita isi lukis. dengan iya. Oh, nice, keren-keren. Nah, untuk durasi pembuatannya satu baju kira-kira memakan waktu berapa lama, Pak? Itu tergantung dari ke banyak motif, full atau tidak, berkisar dari 3 sampai 1 bulan. Lama banget. Kalau untuk kain yang panjangnya 2,5 meter kayak di belakang saya atau di belakang Mbak JJ, ini sekitar 3 minggu sampai 1 bulan. Wow, lama banget ya. Mm-mm. Oke, berarti nggak hanya baju aja, tapi ada juga kain-kain ya, Pak ya. Kain-kain. Kalau bisa dilihat juga ada topi di sini ada. Iya. Ini apa namanya, Pak? Kupluk. Kupluk ya. Iya. Ini ada kupluk juga. Ini cakep banget deh. Coba dilihat detailnya tuh. Cakep banget. Ini jadi menyala gitu ya. Iya. Menyala abangku. Ini jadi menyala karena pakai glitter. Nah, tadi dengar-dengar obrolan di belakang katanya kalau kain-kain ini ya yang menggunakan glitter dicuci 7 kali pakai mesin cuci juga nggak bakal luntur katanya. Benar, Pak? Untuk dicuci pakai mesin cuci aman. Oh, wow. Dijamin ya sama Pak Teng ya. Iya. Kalau misalnya rusak bisa dikembalikan, Pak? Atau gimana? Bisa dikembalikan. Tadi perbaiki gitu ya, Dan Pak ya. sekalian kalau pengen mau belajar, free. Oh, wow. Nah, tadi ngomong-ngomong tentang karyanya. Sekarang kita ngomong harganya berapa, Pak? Harganya nih, Pak. Pasti pemirsa atau penonton juga penasaran gitu ya. Melihat hasil karyanya bagus, pengen beli, tapi masih mikir-mikir harganya. Berapa kira-kira, Pak? Dipatok. Kalau untuk jas yang ada seperti ini di belakang kita ini, sekitar 1,5 juta. Oke. Memang untuk kalangan orang Pontianak mahal. Kenapa mahal? Karena kalau lah anak-anak muda pengen mau belajar, ada lebihnya. Oh ya. Mereka bisa, kalau udah bisa, mereka bisa menghasilkan ini, bisa menyebar, dan mereka bisa menghasilkan uang juga. Tapi saya kira ini worth the price sih, Pak, karena melihat bagaimana pembuatannya memakan waktu cukup lama, bahkan sampai dengan 1 bulan, Iya. dengan hasil karya yang bagus, menarik gitu ya, dan juga pastinya tadi kalaupun mau dicuci pakai mesin cuci masih aman gitu ya. Itu kualitasnya yang berarti yang kita Iya. jual, nggak hanya tentang keindahannya, Iya. tapi juga kualitas. Oke, Bapak, kita mau ngobrol terkait dengan karya-karya Bapak ini. Kalau untuk hasil lukisan untuk Prada Glasur ini sudah dipasarkan kemana saja, Pak?
Saya memang nggak 100% memasarkan. Mhm. Saya kepengen saya itulah anak-anak muda ayo kumpul itu, Oh. dan saya mematok harga karena saya juga bisa berhitung. Kalau kayak jas ini 7 hari saya jual, misalnya saya patok harga 1,5 juta, Mhm. yang mengerjakan 1 hari saya bisa menghitung dia 100.000 Oh, benar. dengan biaya bahan baku 100.000. Jadi 7 hari tambah 100 ya 7 tambah 1 8, Mhm. masih ada lebih sekitar 700. Oh, Itu memang bisa ya. dibuat kita, misalnya ada owner yang lain bisa ayo bangun ini, ada duitnya nih. Oh, tapi ini menunjukkan kalau memang seorang seniman itu nggak money oriented ya Pak ya. Yang Iya. penting memang karyanya ini bisa dilihat oleh banyak orang Bisa dan juga bermanfaat gitu ya Pak bermanfaat ya. untuk yang lain. Oke. Nah, dua ya, kita udah satu bahas ampas kopi, dua melukis kain dengan menggunakan teknik perada glasur, dan yang ketiga bisa dilihat ini apa? Nah, ini perhiasan. Ini juga saya sudah menggunakan anting, kalung dari hasil tangan beliau. Masih banyak juga karya-karya lainnya kalau bisa dilihat. Ini juga masih ada. Ini dari kerang-kerang yang katanya tadi ya kalau di obrolan belakang layar sampah-sampah biasanya di warung makan. Iya. Iya. Nah, awal mulanya Pak tertarik untuk membuat karya-karya seperti ini bagaimana? Karena jujur saya pribadi kalau misalnya ngeliat sampah ya udah sampah aja gitu. Tapi kalau kalian mengetahui ya tadi masuk ke sini banyak banget sampah-sampah ya yang dijadikan sebuah karya seni dan bernilai ekonomi gitu. Awalnya gimana Pak tertarik? Saya pengen saya melihat di media, Mhm. saya lihat oh bisa dibikin suatu barang. Jadi saya juga bikin suatu barang, kalung, terus mirror yang seperti vas bunga, terus lampu seperti yang di belakang saya ini. Oke, yang sebelah sana ya Pak ya. Boleh diambil aja nggak Pak? Tuh mati nih kalau diambil nih. Iya. Vasnya aja ya kita ambil ya. Iya. Oke, boleh kita geser sini lagi Pak. Oke, nah ini vasnya. Ini dari kerang-kerang ya Pak ya. Iya. Kok ini daun-daun? Dari mana Daun dapatnya? dari alang-alang. Alang-alang tepi jalan. Ilalang tepi jalan. Ini kalau di Shopee mahal nih. Sebut merek nggak apa-apa ya. Iya, Kalau di Marketplace ini mahal nih. mahal. Terus gimana Pak? Kelanjutannya Pak untuk karyanya? Karena botolnya juga botol sirup yang limbah. Aha. Nah, botol sirup, botol bir dan botol kecap ada harganya. Kalau botol sirup nggak ada harganya. Kalau Oke. udah dapat sentuhan ini, dia juga punya nilai. Mhm. Nilai. Wow. Selain itu Pak, selain menggunakan kerang-kerang, biasanya gunain apa lagi Pak? Kalau medianya dari botol sirup sampai botol kerak tingdeng, Mhm. botol minuman itu saya ambil biasanya kan itu juga tidak ada harganya dan bisa membahayakan kalau pecah. Iya, Saya beling-belingnya iya, ya. beling-belingnya saya ambil. Salah satunya juga seperti yang di kanan Mbak JJ bawah. Oh ya. Yang di bawah itu dari botol kerak tingdeng. Oh. Oke. Nah, ini kan baru bicara tentang itu tadi daun-daun, daun ilalang gitu ya, Pak ya. Dapatnya dari pinggir jalan. Kalau bisa dilihat ini ya, pemirsa atau pendengar, kalau bisa ngelihat di dalam ruangan ini itu banyak banget daun-daun ilalang yang disusun sedemikian rupa menjadi sebuah karya seni yang indah dilihat. Kalau kata budak-budak tuh estetik. Kalau kata anak zaman sekarang ya. Iya. Heeh. Kenapa Pak tertarik untuk mengut kalau kita bilang tuh sampah di tepi jalan dan kepikiran oh ini bisa jadi karya seni yang bagus nih gitu. Apakah memang jiwa seorang seniman itu seperti itu atau bagaimana Pak? Saya dapat masukan dari teman bahwa ada jenis ilalang yang bukan putih, kuning, itu ada jual di media. Media? 1.000 seperti yang Mbak JJ bilang tadi. Oh di marketplace. Iya. Oke. Saya coba ngambil yang itu. Rupanya saya gagal. Oh. Dari kegagalan itu
saya juga macam mana supaya tidak gagal. Mhm. Berapa jenis ilalang, dari ilalang putih, ilalang kuning, dan ilalang agak kecoklatan, saya Mhm. ambil. Saya proses dengan apa yang ada di media. Rupanya ilalang kuning dan ilalang coklat, Mhm. biarpun sudah diproses itu tidak tahan. Bahkan yang tahan ilalang yang warna putih. Begitu saya ambil juga, nggak mulus-mulus aja. Jadi gimana Pak tantangannya tuh Pak? Ngambil di pinggir jalan, bawa Iya. pulang, tinggal tengahnya aja. Rontok ya Pak ya, Rontok. terbang. Oke. Dan pada akhirnya kemungkinan proses panen saya salah. Aha. Rupanya proses panennya sebelum dia berkembang. Oh, berarti saat dia masih kuncup gitu Masih ya Pak ya? kuncup dan Heeh. warna coklat. Ujungnya yang warna coklat atau batangnya? Dilapisi warna coklat bunganya. Oke. Itu kita panen. Mhm. Dan prosesnya juga saya pakai suhu ruangan, tidak saya jemur. Mhm. Dan pernah juga seandainya saya dapat kerjaan yang harus ngejar waktu, Mhm. gimana prosesnya supaya memang prosesnya dijemur. Kalau dijemur kita pas kerja malam, disangrai. Oh. Sekian detik sudah mekar. Tapi tingkat keawetan sudah tidak terjamin. Kenapa Pak? Karena ada unsur pemaksaan. Oh, karena tadi ya gunain panas ya Iya. dari sangrai tadi ya. Iya. Oke, untuk menjaga keawetannya juga gimana Pak? Agar dia tetap kokoh, bentuknya tetap rapih. Rapi, kita biar dia mekar di dalam ruangan. Hmm. Dia akan berproses dengan alami. Oke, sebelumnya katanya penggunaan hairspray gimana tuh Hairspray Pak? seandainya kita bikin suatu barang Mhm. dan bentuknya akan konstan, tidak berubah, Mhm. kita finishing dengan hairspray. Oke. Dan hairspray itu juga nggak bertahan begitu lama, bertahan 3 bulan, nanti kita betulin lagi, kita hairspray lagi yang hanya tipis saja. Supaya dia bentuknya tetap rapih gitu ya Iya. Pak ya, kokoh gitu. Banyak banget ya ilmu yang bisa didapatkan. Mungkin pemirsa atau pendengar pengen juga belajar langsung dari Pak Teng juga bisa. Nah ini mau belajar, hubungi lewat mana Pak? Hubungi langsung di WA Mhm. atau di Instagram atau di Facebook. Nomor WA 0831 Ya. 10 42 9544. Nama Instagram, Kian Wine Coffee Art. Facebook, Nama asli Hari Eko Rifanto. Hari Eko Rifanto. Nah itu kalau pemirsa mau, atau pendengar ingin belajar langsung bersama dengan Pak Teng, bisa langsung aja datang ke sini atau enggak ya Pak Siap. ya. Tapi tadi syaratnya kalau bisa berkelompok supaya Pak Teng juga mudah ngajarinnya ya Pak ya. Iya. Kalau satu-satu ribet lama gitu ya Pak ya. Kalau kelompok kan enak semuanya, bisa rame-ramean. Iya. Oke, saya ingin mendengar Pak, kemudian apa harapan yang Bapak punya untuk usaha ini atau karya seni ini agar bisa mungkin dilestarikan lebih luas lagi oleh teman-teman yang ada di Kota Pontianak atau sekitarnya? Karena yang saya ambil itu kebanyakan yang sebagian recycle, Mhm. sebagian yang tumbuhan yang sebagai hama kalau di pinggir jalan, mau ditebang aja. Padahal kalau benar-benar kita jeli, di situ ada nilai seni yang bisa menghasilkan cuan. Tuh. Oke. Dan kalau itu dipertahankan, alam kita juga terjaga. Kenapa alam kita tidak terjaga? Karena masyarakat kebanyakan mikir nggak ada duitnya. Benar. Yang hambatan yang paling besar untuk saya itu sebenarnya kalau kita membuat suatu produk, masyarakat bilang ada cuannya enggak? Kalau ada, mereka baru bergerak. Iya, money Kalau nggak oriented ya, ada, mereka enggak akan bergerak. Pak. Oke,
Berarti ini bagaimana caranya supaya kita bisa memanfaatkan lingkungan dengan lebih baik, memanfaatkan limbah-limbah atau sampah-sampah, Dan tapi juga diolah sedemikian rupa supaya bernilai ekonomi ya Pak ya. iya, Agar masyarakat juga tertarik untuk ikut serta, oh kita melestarikan dan membudayakan serta mengolah lah iya. sampah-sampah ini. Berikutnya Pak, capaian yang ingin Bapak dapatkan dalam hidup Bapak sebagai seorang seniman ini apa? Karya saya bermanfaat untuk banyak orang, Wow. dan bisa diikuti, dan juga sesuai dengan program pemerintah meningkatkan ekonomi UMKM Wow. dengan jalan saya. Baik, ini indah sekali. Pemirsa atau pendengar, kita mendengar bahwa ini benar-benar seorang seniman ya. Ini melihat bagaimana seorang seniman yang sangat-sangat peduli akan masyarakat sekitar dan juga lingkungannya. Luar biasa sekali Pak. Apakah ada kata-kata terakhir yang ingin Bapak sampaikan mungkin? Iya, jadikan lingkungan kita menjadi bersih, dan kita jaga lingkungan itu supaya kita juga hidup kita terjaga dengan lingkungan. Oh wow. Oke, sangat indah. Terima kasih Bapak atas Terima kesempatannya. kasih. Semoga harapan yang tadi Bapak miliki bisa tercapai ya, dan semoga pemirsa atau pendengar yang juga tertarik dengan dunia seni bisa ikut bergabung bersama Pak Teng dan mengolah limbah-limbah ini menjadi barang-barang yang bernilai ekonomis dan juga pastinya bisa menjaga lingkungan sekitar. Terima kasih atas Terima kesempatannya kasih Bapak. kembali Mbak Iya. Jeje. Semoga sukses terus Siap. Bapak. Terima kasih. Terima kasih. Nah itu dia tadi perbincangan kita yang menarik bersama dengan Pak Teng. Terima kasih untuk pemirsa atau pendengar RRI Pro 1 Pontianak yang telah menyaksikan program Kupas. Terus saksikan program Kupas dan program-program lainnya. Pastinya kalian bisa download saat ini juga aplikasi RRI di digital Anda atau di smartphone Anda saat ini juga. Terima kasih, saksikan terus program Kupas berikutnya. Bye. Kupas, kulik isu Kapuas.